Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw aqdima aw udlama aw ajhala aw ajhala alayhi. Para pemirsa sekalian, insya Allah akan kita lanjutkan kembali kajian kita Kawakib Al-Ma'ad, yang pada pertemuan kali ini kita sampai pada bab ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u asyar. Ta'atullahi wa rasulihi bi'a'malil wajibat wan nawafil tuftahu biha abwabul khair wal barakah. Tuftahu biha abwabul khair wal barakah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan menjalankan amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibarengi dengan an-nawafil, dibarengi dengan yang sunnah-sunnah, maka yang sedemikian itu, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu menjadi sebab dibukanya pintu-pintu kebaikan dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka sungguh akan kami bukakan atas mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan. Maka kami ambil mereka, kami siksa mereka bima kanu yaksibun, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat ini, para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa tidak sebagaimana yang disangka oleh kebanyakan orang, bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya itu bisa mendatangkan mara bahaya, bisa mendatangkan berbagai macam doror, bisa dianggap ya sebagai kegiatan-kegiatan atau amalan-amalan yang akan bertentangan dengan maqasidus syariah. Justru dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketaatan kepadanya, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu keberkahan yang banyak dari langit dan dari bumi. Jadi tidak ada ceritanya pelaksanaan syariat itu bertentangan dengan maqasidus syariah. Sehingga siapapun yang berhujjah bahwasannya sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala harus ditinggalkan gara-gara dinilai oleh hawa nafsunya bertentangan dengan maqasidus syariah, itu tidaklah sebagaimana apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan dengan nas-nas yang jelas bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam banyak ayat, termasuk di dalam ayat ini, bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala
juga Rasulnya itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Jin ayat 32, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya mereka tetap berjalan di atas thariq, istiqamah di atas thariq, jalan lurus di atas thariq, la asqainahum ma'an ghadaqa, niscaya akan kami curahkan, kami akan berikan mereka itu minum dengan air yang melimpah. Ya, kami curahkan kepada mereka air yang melimpah, ma'an ghadaqa. Apa makna alma al-ghadaq? Ya, alma al-ghadaq al-kathir, ya, itu adalah isti'arah, ya. Air yang banyak yang melimpah tadi itu adalah isti'arah. Isti'arah dari apa? Fi tausi'ir rizq. Gambaran atau eh, apa namanya? Simbol dari tausi'ir rizq. Peluasnya rizki. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Jin tadi itu ayat 16 menyatakan bahwa seandainya mereka itu istiqamah di jalan Islam, maka justru Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezeki mereka. Ya. Yang dimaksud dengan at-thariqah di situ adalah thariqatul Islam wa ta'atullah. Thariqatul Islam wa ta'atullah adalah jalan hidup Islam dan jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal makna labistaqamu ala dzalika lawassa'allahu arzaqahum. Sehingga makna dari ayat tadi itu adalah bahwasanya seandainya mereka itu istiqamah di jalan ketaatan, di jalan hidup Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki mereka, akan meluaskan rezeki mereka. Jadi salah jika ada anggapan bahwa taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan hanya berbuah kebaikan di akhirat, sementara di dunia ini akan ditimpa berbagai macam kemudaratan. Itu adalah asumsi yang salah dan bertentangan dengan nas-nas yang sharih. Justru dalam banyak nasnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, bukan hanya di akhirat tetapi juga sejak di dunia. Berikutnya kita baca sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku umumkan perang kepadanya. Jadi orang yang menjadi wali Allah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ada yang memusuhi, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membela. Yang akan membela. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekat kepadaku bi syai'in dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada maftaratu 'alaihi, apa yang aku wajibkan atasnya. Jadi melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala mencintai, ya, amalan tersebut. Dan tidak ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepadanya kecuali
yang melebihi dari apa yang Allah fardukan, apa yang menjadi fardu atas orang itu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbu. Dan tidak henti-hentinya seorang hamba itu selalu berupaya mendekat kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah hingga aku mencintainya. Hingga aku mencintainya. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipakai mendekatkan diri kepadanya adalah amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan insyaallah taala akan mencintai orang tersebut. Fa idza ahbabtuhu, maka ketika aku sudah mencintai orang itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi alat dengarnya yang ia akan pakai untuk mendengar dengannya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, dan juga akan menjadi penglihatannya yang akan dia pakai untuk melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku juga akan menjadi tangannya yang akan dia gunakan untuk menyergap, ya, untuk memegang sesuatu dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, juga akan menjadi kakinya yang ia akan gunakan untuk berjalan dengannya. Wa in sa'alani la'u'tiyannah wa la in ista'adani la'u'idannah. Dan jika ia meminta kepadaku, aku niscaya akan memberikan kepadanya, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang kemudian diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab Sahih. Menjelaskan hadis ini, qala At-Tufi rahimahullahu taala, berkata Imam At-Tufi rahimahullahu taala, ittafaqal ulama'u mimma yu'taddu biqaulih. Jadi para ulama yang perkataannya itu bisa dijadikan pegangan, itu berpendapat, ya, bersepakat, anna hada majazun wa kinayatun, ya, bahwasanya pernyataan Allah Subhanahu wa taala tadi itu adalah merupakan majaz dan kinayah, ya, merupakan majaz dan kinayah tentang apa? Tentang nusratil abdi, ya, an nusratil abdi wa ta'yidihi wa i'anatih. Kinayah dan majaz atas, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba, penguatan dari Allah Subhanahu wa taala padanya, dan bantuan-bantuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernyataan bahwa Allah akan menjadi pendengarannya, akan menjadi penglihatannya, akan menjadi tangannya, akan menjadi kakinya, itu semua adalah kinayah, bahasa-bahasa perumpamaan tentang betapa Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang itu, akan membantu orang itu, akan mengokohkan orang itu. Hingga seakan-akan ka'annahu subhanahu yunazzilu nafsahu min 'abdihi manzilatal alat allati yasta'inu biha. Hingga seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dirinya, ya, min abdihi, dari hambanya tadi itu, hingga sampai menjadi, ya, manzilatal alat, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berada pada posisi menjadi alat dalam tanda kutip yang akan digunakan oleh si hamba tadi itu. Hamba yang sudah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hamba ini senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang diwajibkan dan ditambah dengan amalan-amalan yang disunnahkan. Karena itu, para pemirsa sekalian, hendaknya betul-betul kita ingat prinsip ini, bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi ajaran Islam, ini jangan sampai ditolak, justru harus dilaksanakan, ya. Dan ketika itu kita tambahkan dengan amalan-amalan yang disunnahkan, maka akan terbukalah insyaallah taala biidnihi abwabul khair wal barakah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.